Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita rangkai segala kekuatan, baik itu kekuatan batin ataupun kekuatan fisik, untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa ini kemudian kita akan diberi hak untuk masuk surga. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini insya Allah saya akan sampaikan materi khutbah dengan judul Bisikan Indah Malaikat Maut. Ketahuilah bahwa di antara manusia ada orang yang ternyata malaikat maut datang kepadanya dengan bisikan indah yang membahagiakan dirinya di saat kematiannya. Sementara kita tahu bahwa sakaratul maut adalah suatu hal yang sangat pedih sekali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, aku pun juga merasakannya. Sakaratul maut, yang disebut dengan pedihnya kematian itu. Allahumma inni a'udzubika min sakaratil maut. Sampai dianjurkan kita berdoa untuk berlindung daripada pedihnya sakaratul maut itu. Tapi kemudian ada orang yang dibalik merasakan pedihnya sakaratul maut, lalu kemudian ditemenin malaikat dan dibisikkan bisikan-bisikan indah kepadanya. Nah, apakah bisikan indah itu? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mutu bahasannya yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dengarkan, ternyata di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, orang-orang yang nanti akan didatangi malaikat dengan bisikan indah itu adalah mereka yang telah istiqomah di atas kebenaran cara beramalnya. Mari kita dengarkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah mengatakan dirinya Allah adalah Tuhanku, lalu kemudian dia istiqamah. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Alladzina akhlasu wal amala lillah. Bahwa yang dimaksud dengan istiqamah di dalam ayat ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas melakukan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amilu bi ta'atillahi ala ma syara'allahu lahum. Dan yang kedua,
dia pun melakukan amalan itu benar-benar seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah motto dakwah kita di sini. Motto dakwah salaf, agar kita didoakan malaikat, maka istiqomahlah, yaitu ikhlasul amali lillahi ta'ala. Mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, mengajarkan untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan segala perbuatan syirik. Kemudian wa amilu bi ta'ati ala ma syarallahu lahum. Yang kedua, jangan pernah melakukan satu amalan kecuali amalan itu betul-betul diajarkan dan dicontohkan Rasulmu. Baru kemudian engkau adalah orang yang akan didatangi malaikat, lalu kemudian akan dibisikkan bisikan yang indah ke telingamu. Al-Imam Az-Zuhri menjelaskan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadhihi al-ayah 'ala al-mimbar. Umar bin Khattab pernah membaca ayat ini di atas mimbar. Maka ia faqala berkata, istaqamu wallahi lillahi bi ta'atih. Ayat ini merintahkan kepada kita, istiqomahlah demi Allah dan untuk Allah melakukan ketaatan itu. Wala yarahu raghwana tha'alib, dan komitmenlah engkau di atas petunjuk syariat Allahmu, syariat Nabimu, dan jangan lagi engkau berbolak-balik belok kiri kanan bagaikan serigala yang akan mengintip mangsa-mangsanya. Artinya bila kemudian kamu ingin kematianmu akan dibisikkan-bisikan indah itu oleh para malaikat, maka tegaklah di dalam beramal, tegaklah dalam beribadah dengan mentauhidkan Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai panduan dalam hidupmu. Dan jangan pernah kau menduakan Allah dalam beramal, dan jangan kau pernah menduakan panduan dalam cara beramal. Hanya satu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan dakwah sunnah, dakwah salaf. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, sehingga jelaslah ayat ini kepada kita bahwa yang dimaksud adalah luzumul istiqamati 'alal manhajis sahih, bahwa orang yang nanti akan didatangi oleh malaikat lalu akan dibisikkan-bisikan indah kepadanya adalah orang yang telah tegak di atas manhaj salaf, orang yang telah tegak agamanya dengan benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan ikhlas beribadah kepadanya, dan hanya menjadikan nabinya sebagai petunjuk dalam beramalnya. Ia hanya menegakkan amalan di atas sunnah dan tidak pernah beramal di atas kesyirikan. Begitu pula gak pernah beramal di atas kebid'ahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang kita tegakkan, inilah yang harus kita tunjukkan kemana-mana di dalam dakwah kita di kota Prabu Mulih ini dan dimanapun, agar kemudian orang akan diselamatkan dan didatangkan oleh malaikat untuk membisikkan itu kepadanya, bisikan yang indah itu. Kemudian dalam lanjutan ayat dikatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat ia telah seperti itu, nanti akan datang malaikat kepadanya. Zaid bin Aslam meriwayatkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Yatim, mengatakan bahwa yubashirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'ats. Orang yang telah tegak di atas manhaj salaf, maka saat matinya akan didatangi malaikat. Waktu dikuburnya didatangi malaikat lagi, waktu dibangkitkan didatangi malaikat lagi. Saat kematiannya, apa malaikat katakan? Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan, maka qalal malaikatu li ruhil mu'min, berkatalah malaikat kepada ruh seorang mukmin yang seperti ini, khuruji, keluarlah engkau, ar-ruhut thayyibah fil jasadit thayyib, wahai ruh yang baik pada jasad yang baik, kunti ta'murinahu, karena engkau telah melaksanakan amalan yang benar di waktu hidupmu,
memakmurkan jiwamu, memakmurkan roh ini dengan amalan yang betul-betul kau lakukan ikhlas karena Allah, tanpa ada kesyirikan, dan amalan yang kau amalkan betul-betul di atas petunjuk Nabi, tanpa ada kebidaahan kau lakukan. Apalagi yang Allah katakan, apalagi yang malaikat katakan saat kematianmu itu, ukhruji ila rauhi wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Sekarang keluarlah engkau dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Silahkan engkau akan berada dalam surga yang Allah tentukan, dan berjumpalah engkau dengan Allah, Tuhanmu yang tak akan pernah lagi membencimu, dan tak akan pernah lagi mengutukmu, dan tak akan pernah lagi menyiksamu. Di dalam riwayat lain dikatakan, ila maghfirati wa ridwanin minallah, wahai ruh, keluarlah engkau dengan baik kepada ampunan Allah dan pada keridhaan Allah. Siapa yang tidak merasakan nikmat kalau ternyata malaikat yang mencabut nyawa kita datang seperti itu dan berkata kepada kita, dari mana? Dari ketika kita hidup seperti ini, betul-betul agama kita benarkan di atas ilmu, yaitu mentauhidkan Allah dalam beramal. Dua, mentauhidkan Rasulullah SAW dalam cara beramal. Tidak ada dia mengamalkan amalan kecuali amalan itu betul-betul dalam petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ikhwan fillah rahimakumullah, malaikat telah datang membisikkan itu. Bisikan yang indah itu pun telah dibisikkan oleh malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya. Apalagi yang akan disampaikan oleh malaikat itu kepadamu? Nanti disampaikan di saat kematianmu, itu pun juga nanti akan disampaikan di saat kau berada dalam kuburmu. Bahkan ketika engkau dibangkitkan, datang lagi malaikat itu untuk menyampaikan kepadamu, Allah takhafu, jangan kau pernah takut, kata malaikat. Apa itu? Ala ma tuqaddimuna min amril akhirah. Jangan pernah kau takut dengan amalan-amalan yang kau lakukan untuk negeri akhiratmu, seperti beramal ibadahmu, seperti sholatmu, seperti ibadah-ibadahmu yang lain, karena engkau lakukan di atas keikhlasan dan di atas petunjuk Rasulullah SAW, maka pasti akan diterimanya. Inilah untungnya beramal di atas manhaj salaf, di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena pasti dijamin oleh Allah akan diterimanya. Bahkan dengarkan, andaikan hidupmu menjadi seorang yang beramal soleh dan istiqomah dengan petunjuk nabimu, istiqomah dalam ketaatan ikhlas kepada Allah, dan petunjuknya sesuai dengan petunjuk nabimu, wala tahzanu, dan jangan engkau merasa sedih. Apa artinya? Para ulama katakan, ay mimma khalaqtumuhu min amri dunya, dengan perkara, jangan pernah kau sedihkan lagi perkara yang kau tinggalkan dari duniamu karena kau mati. Mimmalin, dari hartamu, wa waladin, dan anakmu, wa ahlin, istrimu, wa dinin, inna nakhluqukum min, sesungguhnya kami yang akan menjagamu. Bila engkau adalah seorang beramal di atas sunnah yang sahih, maka jaminannya, bila kau mati meninggalkan anakmu, maka kami, kata Allah, yang akan menjaga anakmu dengan malaikat-malaikat kami. Dan kami akan menjaga hartamu sehingga tak akan pernah habis, akan dicukupkan dengan anak-anakmu. Dan kami akan menjaga istrimu agar dia tetap berada bahagia dengan keturunan-keturunanmu yang kau tinggalkan. Dan bahkan agamanya akan kami jaga, disebabkan engkau adalah seorang ayah yang telah istiqomah. Istiqomah beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahmu kepadanya,
dan istiqomah beribadah hanya di atas petunjuk nabimu, maka engkau akan diberikan seperti itu. Nah, Masya Allah. Karena itulah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada jalan dalam hidup ini kecuali mari kita bersihkan amalan kita dari segala kesyirikan, dan kita bersihkan amalan kita daripada kebid'ahan. Kembali ikhlas hanya untuk Allah beramal, dan kembali beramal hanya pada apa yang telah dicontohkan dan ditunjukkan dan diberikan petunjuknya, hidayahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wala tahzanu. Bahkan malaikat lagi akan membisikkan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hai, kamu nanti di kuburmu nanti didatangi lagi. Hei, masalah amalanmu, kata malaikat, jangan khawatir, pasti akan mendapatkan balasan baik. Masalah keluarga yang ditinggal, jangan khawatir, udah dijaga oleh malaikat-malaikat khusus yang Allah tugaskan untuknya. Bahkan coba kau lihat surgamu, itu surgamu sudah terbentang di hadapanmu. Lihat, engkau akan didudukkan di sana, akan ditinggalkan di sana bersama keluargamu, disebabkan engkau adalah seorang ayah yang istiqomah di atas sunnah di dalam beramal. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan, karena keistiqomahanmu yang begitu sangat mulia itu, berdiri tegak beramal di atas manhaj yang sahih, maka kami yang akan menjadi walimu, malaikat kami yang akan menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Di dunia kau akan dijaga oleh malaikat kami, maka di akhirat pun juga kau tetap akan dijaga oleh malaikat kami. Fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sehingga semua apa yang ada dalam surga itu semuanya akan menjadi milikmu, dan apa yang kau inginkan semuanya bisa kau nikmati. Semua itu terjadi adalah karena kau telah istiqomah di dalam beramal di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti beribadah dengan mentauhidkan Allah. Karena itu kita berdakwah di sini sampai harus dikatakan keras karena tegas menyatakan harus di atas tauhid. Karena agar malaikat ini datang kepada kita untuk membisikkan bisikan indah itu. Dan kita tegas di sini, apa yang tidak diamalkan Rasulullah dalam hal ibadah, maka jangan pernah amalkan. Kebid'ahan jauhi dari anak-anak kita. Terlalu masih banyak amalan yang disunnahkan, yang diajarkan Rasulullah SAW untuk diamalkan, sehingga anak-anak kita, anak TK, SD, SMP, jamaah kita diajarkan apa saja amalan sehari-hari Rasulullah untuk kita amalkan. Tidak mesti harus mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Dengan satu harapan, semoga malaikat itu datang kepada kita di hari kematian kita, menemani kita, mengkhabarkannya di dalam kubur kita, dan saat kita dibangkitkan nanti di akhirat, tetap dia mengkhabarkan bahwa kau adalah penduduk surga Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.